cukup sophisticated, cukup canggih, di mana kemampuan pertempuran jarak di luar jarak pandangnya juga cukup baik. Kemudian semuanya tersentralisasi dalam satu kontrol yang mudah. Indonesia akan segera memiliki pesawat tempur Rafale dari Prancis. Beberapa waktu lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah melakukan penandatanganan kontrak terkait akuisisi Rafale. Pesawat tempur Rafale memang bukan hal yang asing bagi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, TNI AU. Pada tahun 2018 lalu, penerbang tempur TNI AU sudah pernah menjajal langsung kemampuan Rafale di langit Indonesia. Pilot TNI AU tersebut lantas mengungkapkan kesannya menggunakan pesawat tempur produksi Dassault Aviation tersebut. Sebelumnya diketahui, Kementerian Pertahanan, Kemhan, telah melakukan penandatanganan kontrak kerjasama pembelian 6 jet tempur Rafale. Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto setelah menerima kunjungan kehormatan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis Florence Parly di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Kamis 10 Februari 2022. Menurut Prabowo, Indonesia merencanakan pembelian alutsista yang cukup signifikan untuk multi-role combat aircraft dengan mengakuisisi 42 unit Rafale. Kita mulai hari ini dengan tanda tangan kontrak pertama untuk 6 pesawat, kata Prabowo seperti dilansir zonajakarta.com dari Antara News. Kemudian, kata mantan Danjen Kopassus ini, akan disusul dalam waktu dekat dengan kontrak untuk 36 pesawat lagi dengan dukungan latihan persenjataan dan simulator-simulator yang dibutuhkan. Tak hanya itu, usai pertemuan bilateral tersebut Menhan Prabowo dan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis Florence Parly menyaksikan penandatanganan MOU kerjasama di bidang research dan development kapal selam antara PT PAL dan Naval Group. Tentunya akan mengarah pada pembelian 2 kapal selam kelas Chorpene dengan aib beserta persenjataan dan suku cabang yang dibutuhkan termasuk latihan, kata Prabowo. Rafale bukan hal baru bagi TNI AU, pasalnya pada 2018 lalu 2 penerbang senior TNI AU mendapat kesempatan menjajal kemampuan pesawat tempur paling canggih yang miliki Angkatan Udara Perancis tersebut. Dilansir zonajakarta.com dari laman TNI AU, kedua penerbang tersebut adalah Letkol PNB Mujtadi Anjar Blagle Legowo sebagai penerbang F-16 TNI AU yang kini bertugas di Kohanudinas, dan Letkol PNB Intensioux Palaguna sebagai penerbang Sukhoi TNI AU yang masih menjabat sebagai Komandan Skadron Udara 11, di mana keduanya berada dalam kokpit terpisah dan mencoba semua kemampuan yang dimiliki pesawat tempur canggih yang konon sangat superior dalam latihan Pitch Black 2018 di Darwin, Australia beberapa waktu yang. Dassault Rafale merupakan pesawat tempur multifungsi bermesin ganda dengan bentuk sayap delta yang dilengkapi canard atau sayap kecil yang sangat efektif untuk menghasilkan gaya angkat dan menambah kelincahan bermanuver. Pesawat ini dirancang dan dibuat oleh Dassault Aviation, Perancis yang dilengkapi dengan segala jenis persenjataan modern sehingga menjadikan pesawat ini mampu melaksanakan AR Supremacy, Interdiction, Aerial Reconnaissance, Ground Support, In-Depth Strike, Anti-Ship Strike dan Nuclear Deterrence Missions. Tidak berlebihan bila Angkatan Udara Perancis menjadikan pesawat Rafale sebagai omni-role fighter aircraft. Untuk membuktikan kemampuan tempur tersebut, Angkatan Udara Perancis memberikan kesempatan kepada pilot TNI AU untuk menerbangkannya. Pada hari Selasa siang, tanggal 21 Agustus 2018, pada pukul 14 waktu setempat, tepatnya di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. 2 pesawat Dassault Rafale siap mengudara. Pesawat pertama beregistrasi 4 Evo sebagai flight leader, diterbangkan oleh Kapten Vincent Dingo bersama Letkol PNB Intensioux Palaguna, sedangkan pesawat kedua sebagai wingman dengan registrasi 4 FN diterbangkan oleh Komandan Skadron Udaranya langsung, Lieutenant Colonel Moko bersama Letkol PNB Mujtadi Anjar Blagle Legowo.
Area latihan yang dipilih adalah area Bravo yang steril dari lalu lintas penerbangan sipil dengan ketinggian 0 hingga 40.000 kaki di atas permukaan laut. Hampir selama 2 jam, kedua penerbang TNI AU diberikan kesempatan untuk menerbangkan langsung pesawat-pesawat tersebut. Berbagai misi dilaksanakan mulai demo BVR, Beyond Visual Range, Combat atau pertempuran jarak jauh di luar jarak pandang, Close Combat, pertempuran jarak dekat, Simultaneous Multiple DPI Surface Attack, serangan beberapa sasaran permukaan secara bersamaan, Tactical Contour Flying, terbang rendah mengikuti permukaan bumi, TFR, Optronic Operation, demo fungsi sensor optik dan elektronis, Targeting Dynamic. Target, memilih dan menyerang beberapa sasaran bergerak, acrobatic, ground mapping menggunakan radar, data link operation secara terbatas, formasi jarak dekat, hingga tactical break-off pada saat mendarat. Menurut kedua penerbang tersebut, beberapa hal menarik yang dapat diambil dari hasil menjajal pesawat tempur Dassault Rafale.